Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Ayo Kita Berlatih 2.3 Matematika kelas 7 semester 1. Soal nomor 1, tulislah semua anggota himpunan berikut ini. Himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan. Jadi selain A, I, U, E, O. Jadi untuk himpunan B di sini bisa ditulis mulai dari B, C, D, E-nya dilewat, F, sampai akhirnya ke Z. Jadi yang huruf vokalnya dilewati. Terus yang bagian ini untuk soal A ya. Sekarang soal yang bagian B. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan A bilangan asli kurang dari 10. Berarti kita tulis 1, 2, 3 sampai 9. Karena dikatakan kurang dari 10. Dan soal bagian C. Himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi 3. Dan kalau dikatakan habis dibagi 3 berarti kita ambil kelipatannya dari 3 yang kurang dari 100. Jadi dimulai dari 3. 3 habis dibagi 3. 6, 9, nah, sampai ke angka 99. Ini habis dibagi 3 karena terus kurang dari 100. Terus bagian D, himpunan C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10. Ini lebih dari 10 ya. Dan kalau dikatakan lebih dari 10 berarti dimulai dari 11, 12, 13 dan di sini tidak dibatasi sampai berapa, maka di sini kita tulis koma titik-titik. Nah, artinya yang ini tuh tak terhingga. Jadi bagian koma titik-titik di sini artinya tidak terhingga. Jadi karena tidak ada batasnya. Jadi ini tulisannya seperti sandi rumput. Soal nomor 2, tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Perhatikan yang A ditulisnya seperti ini, di sini kosong. Berarti yang ini kita langsung sebut saja himpunan kosong. Karena tidak memiliki anggota. Yang B, perhatikan -1 dan 1. Berarti di sini ada dua anggota. Ya, ada dua anggota dan bisa kita sebut sebagai di sini anggota. Misalkan ini adalah himpunan X, berarti himpunan X di sini memiliki dua anggota. Dan ini bisa saja hasil dari akar 1. Akar 1 itu adalah +1 dan -1. Jadi bisa disebut himpunan akar +1 juga ya. Jadi bisa disebut juga himpunan akar 1. Nah, seperti ini. Dan sekarang untuk yang C, 1, 4, 7, 10, 13, 16 di sini merupakan sebuah barisan ya, sebuah deret 1, 4, 7 di mana ini memiliki perbedaan 3. Memiliki perbedaan 3. Dan ini akan mengikuti pola seperti ini, 3n-2. Jadi kalau kita masukkan n-nya 1, maka akan menghasilkan 3 kali 1. 3 kali 1 kurangi 2 adalah 1. Dan ini nilainya. Sekarang kalau kita masukkan n-nya 2, berarti 3 kali 2 itu 6 kurangi 2, 4. Ini nilainya. Jadi untuk yang bagian C, ini adalah himpunan yang mengikuti pola 3n-2. Dan sekarang kita masuk ke bagian D. Di bagian D 1, 4, 9, 16, 25, 36. Berarti ini merupakan hasil kuadrat. Jadi hasil kuadrat bilangan asli ya. Jadi yang D adalah himpunan kuadrat bilangan asli. Dan yang E, perhatikan yang E di sini ditulis seperti ini lagi dan di sini dibaca himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu berarti misalkan ini adalah himpunan X, maka di sini anggota dari himpunan X itu 0. Dan cara penulisan himpunan kosong selain bisa ditulis seperti ini, bisa juga ditulis seperti ini, himpunan kosong.
Soal nomor 3, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggota dan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang bagian A di sini ada himpunan K. Perhatikan batasnya dari -1 sampai kurang dari 9. Jadi 9-nya tidak terbawa karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi kita tulis anggotanya dari himpunan K di sini adalah -1, 0, 1 sampai 8. Dan sekarang kalau dikatakan sifatnya di sini kita bisa tulis misalkan seperti ini. Bilangan ya, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dari di sini dari ya, tulisannya ini maksudnya dari -1 sampai 8. Nah, bisa seperti ini. Atau bisa lagi ditulis seperti ini. Misalkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat antara, nah kalau pakai antara jadi antara -2 dan 9. Nah, jadi bisa seperti ini untuk yang bagian A. Untuk bagian B di sini ada himpunan L di mana X kuadrat sama dengan 9, X anggota bilangan bulat. Jadi soal yang bagian B, himpunannya adalah himpunan L. Kalau kita sebutkan anggotanya, maka X kuadrat atau X di sini adalah akarnya dari 9. Akar dari 9 itu adalah -3 dan 3. Nah, ini. Dan sekarang untuk bentuk sifatnya berarti bisa disebutkan X di sini, X adalah, nah bisa kita tulis X adalah bilangan bulat, nah bilangan bulat akar dari 9, akar dari 9. Nah, jadi seperti ini. Jadi X adalah bilangan bulat, atau langsung tulis saja dari sini. Bilangan bulat akar dari 9. Jadi yang ini, bagian yang ini tidak usah ditulis juga, tidak apa-apa ya. Jadi bisa ditulis bilangan bulat akar dari 9. Soal bagian C, himpunan M sama dengan di sini Y di mana Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari -1 dan Y bilangan bulat. Kalau kita buat garis bilangan, di sini -1, di sini adalah 0, Y harus lebih besar dari 0 dan Y juga harus lebih besar dari -1. Jadi ini sebenarnya dimulai dari -1. Ya, dimulainya dari, perhatikan yang Y-nya harus lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari -1. Nah, berarti dimulainya dari, nah -1-nya tidak terbawa kan karena hanya lebih besar. Jadi kalau kita sebutkan himpunannya untuk himpunan M di sini, maka bisa kita tulis yang lebih besar dari -1 itu adalah 0, 1, 2, 3 ya, dan seterusnya. Ini tak hingga, bentuknya tak hingga karena tidak dibatasi lagi. Dan kalau menyatakan sifatnya, nah, kalau menyatakan sifatnya, jadi kita bisa tulis karena di sini bilangan bulat, maka kita tulis bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Nah, seperti ini saja, bilangan bulat lebih, nah, besar. Bilangan bulat lebih besar dari 0 ya. Bilangan bulat lebih besar dari -1 ya, dari -1. Ini kan ada yang Y lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari -1. Jadi ambil bilangan bulat yang lebih besar dari -1 atau bilangan bulat positif yang dimulai dari 0. Juga sama ya, bisa seperti itu. Jadi ada banyak cara penulisan sifat dari himpunan. Nomor 3 bagian D, di sini ada himpunan N di mana Z lebih besar dari 0 tapi Z lebih kecil dari 11. Jadi kalau dibuat garis bilangannya seperti ini. Z-nya lebih besar, di sini ada 0, di sini ada angka 11. Kalau di sini ditulisnya hitam ya, tidak kosong, berarti nanti yang 0-nya terbawa. Tapi karena di sini dikatakan cuma lebih besar dari 0 jadi kosong ya.
Jadi nilai Z-nya itu ada di sini. Ini adalah nilai Z-nya. Jadi nilai Z-nya sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Nah, bisa ditulis seperti ini. Dan di sini bilangan bulat genap. Jadi X anggota bilangan bulat genap. Nah, ini cara penulisan notasinya bisa menjadi seperti ini. Dan sekarang kalau dinyatakan anggotanya, berarti anggota dari himpunan N di sini. Jadi kita bisa tulis karena disebutkan bilangan bulat genap dari, berarti ambil bilangan bulat genap itu adalah angka 2, 4, 6, 8 karena lebih kecil dari 11. Dan sekarang kalau penyebutan sifat keanggotaannya, nah di sini bisa kita tulis saja seperti ini. Kita tulis langsung bilangan bulat genap. Nah, seperti ini. Bilangan bulat genap antara 0 dan 11. Nah, bisa ditulis seperti ini. Jadi ini jawaban untuk yang bagian D ya. Bagian D jadi caranya seperti ini. Kalau masih belum paham, dibuat dulu garis bilangan. Soal bagian E, di sini ada himpunan 0, himpunan O ya, sama dengan X di mana 3X plus 7 sama dengan 10 dan X adalah bilangan asli. Jadi pertama kita kerjakan yang bagian ini dulu. Kita kerjakan untuk mencari nilai X. Karena di sini sama dengan ya, bukan tanda lebih kecil atau lebih besar. Jadi kita tulis di sini 3X sama ditambah 7 sama dengan 10. Maka kita tulis 3X sama dengan 10 dikurangi 7. Maka bisa kita tulis sama dengan 10 kurangi 7 adalah 3. Jadi 3X sama dengan 3, maka X sama dengan 1. Jadi himpunan O di sini, nah himpunan O-nya di sini adalah angka 1. Nah, ini. Dan sekarang kalau dinyatakan dalam sifat keanggotaannya, karena angka 1 dan di sini bilangan bulat asli. Bilangan asli itu berarti dimulai dari angka 1. Jadi bisa ditulis di sini sebagai seperti ini. Jadi bilangan asli kurang dari 2. Nah, bilangan asli kurang dari 2 artinya adalah angka 1 kurang dari 2. Dan bilangan asli dimulainya dari 1. Nah, ini jawaban untuk yang bagian E. Soal nomor 4, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentukan himpunan. Untuk bagian A, himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Jadi misalkan di sini ada himpunan K dan isinya adalah bilangan kuadrat. Jadi hasil dari kuadrat ya, hasil dari kuadrat yang kurang dari 100 dan merupakan bilangan ganjil. Jadi misalkan di sini ada bilangan asli ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Dan sekarang kita kuadratkan, maka hasilnya akan menjadi himpunan K. Jadi 1 dikuadratkan adalah 1, 3 jadi 9, 5 jadi 25, 7 menjadi 49, 9 menjadi 81. Kalau 11 itu adalah 121, jadi tidak masuk. Nah, ini adalah anggota dari himpunan K atau bilangan kuadrat yang kurang dari 100. Dan sekarang untuk notasinya, berarti notasi di sini ini kita anggap semuanya adalah sebagai X. Jadi X di mana X di sini adalah lebih kecil dari 100 angkanya. X-nya lebih kecil dari 100 dan X di sini adalah anggota dari bilangan, ini bilangan asli ganjil, bilangan asli ganjil. Nah, bilangan asli ganjil yang dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan, kuadratkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi X-nya itu adalah bilangan asli ganjil yang dikuadratkan. Nomor 4 bagian B, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100 ya. Bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Jadi di sini misalkan ada sebuah himpunan, kita tulis saja himpunan P. Ini untuk jawaban yang B ya.
Nah, anggotanya adalah bilangan ganjil dan kalau dikuadratkan kurangnya dari 100. Jadi kita coba masukkan 1 dikuadratkan adalah 1. Terus 3 karena ganjil jadi dari 1 ke 3 bukan ke 2. Kalau dikuadratkan itu 9. Terus 5 kalau dikuadratkan adalah 25. 7 dikuadratkan 49. 9 dikuadratkan adalah 81. 11 dikuadratkan menjadi 121. Jadi batasannya sampai ini, sampai 9. Jadi banyaknya anggota himpunan P di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Dan sekarang bentuk notasinya perhatikan di sini 1 3 5 7 9. Jadi untuk himpunan P di sini X di mana? Jadi kita bisa tulis lagi kalau batasannya dari 1 sampai 9. Jadi bisa kita tulis misalkan X lebih kecil sama dengan 9 dan lebih besar sama dengan 1. Di sini adalah X anggota bilangan, di sini dikatakan himpunan bilangan ganjil ya. Kita ambil dari bilangan asli. Nah, ini. Bilangan asli ini seperti ini untuk notasinya dan kalau ditulis menjadi seperti ini. Dan bentuk pernyataannya bisa saja menjadi seperti ini. Atau bisa jadi untuk pernyataan atau sifat keanggotaan itu bisa macam-macam ya, bisa banyak. Jadi dari satu soal itu bisa macam-macam sifat keanggotaan. Soal bagian C, himpunan bilangan prima yang genap. Nah, di sini himpunan bilangan prima yang genap. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Dan yang menghasilkan bilangan genap hanya 1. Jadi hanya 1. Jadi untuk soal di bagian C di sini, misalkan di sini ada himpunan R dan anggotanya kalau disebutkan himpunan bilangan prima yang genap, maka kita tulis angka 2. Dan untuk notasi pembentukannya bisa kita tulis misalkan X di mana misalkan X anggota prima ya. Atau tulis dulu seperti ini. X lebih kecil dari 3 dan di sini kita tulis X anggota dari prima. Nah, X-nya anggota dari prima. Soal bagian D, himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet. Misalkan di sini kita tulis dulu himpunan bagian yang soal bagian D ya, himpunannya kita tulis himpunan A. Untuk himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet itu kita bisa tulis jadi selain vokal. Kalau vokal itu adalah A, I, U, E, O. Jadi kalau konsonan itu adalah yang B, C, D, F dan seterusnya sampai Z. Jadi tidak ada A, I, U, E, O nya. Dan sekarang untuk notasi pembentukannya bisa kita tulis kalau ini semuanya kita anggap sebagai X. Jadi X di mana? X di sini adalah anggota apa di sini huruf konsonan ya, anggota huruf konsonan. Nah, seperti ini saja, anggota huruf konsonan. Soal nomor 4, himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Di sini dikatakan himpunan bilangan asli. Jadi di sini bagian E, misalkan ada himpunan B. Nah, himpunan B anggotanya perhatikan untuk yang bilangan asli. Bilangan asli, ini tulisannya maksudnya asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi tidak ada 0, jadi hanya diawali dari angka 1. Jadi kalau dikatakan bilangan asli yang kurang dari 0, berarti di sini bisa ditulis sebagai himpunan kosong atau sama dengan 0 yang dicoret seperti ini. Maka untuk notasinya, untuk notasi himpunan B bisa kita tulis X di sini di mana X ya lebih kecil, jadi yang kurang dari 0 ya. Kurang dari 0, lebih kecil dari 0 dan X adalah anggota bilangan asli. Dan ini akan menghasilkan himpunan kosong. Soal nomor 5, apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Yang bagian A, himpunan bilangan prima genap.
Sebagai contoh di sini kita tulis himpunan prima itu adalah 2, 3, 5 dan seterusnya. Berarti di sini ada angka 2. Angka 2 itu adalah bilangan genap. Jadi himpunan yang angka 2 itu adalah bilangan genap. Jadi untuk yang bagian A di sini, himpunan bilangan prima genap itu ada anggotanya. Jadi bukan kosong. Dan sekarang kita masuk ke bagian B. Di bagian B, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Sekarang kita buat dulu kelipatan 7. Kelipatan 7 itu adalah 1, 7, 14, 21, sampai misalkan di sini ada 28, terus ada 35, ada 42. Sekarang perhatikan dari kelipatan 7 di sini. Ya, yang habis dibagi 7 yang bilangan genapnya. Berarti di sini ada 14, ada 28, ada 42. Nah, berarti untuk yang bagian B, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7 itu adalah bukan himpunan kosong. Karena ada anggotanya, jadi bukan himpunan kosong ya. Terus kita masuk yang ke bagian C. Di bagian C, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Nama-nama bulan itu misalkan di sini himpunan B ya, nama-nama bulan. Pertama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Terus September, Oktober, November, Desember. Jadi di sini tidak ada huruf K-nya. Jadi yang C jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong bisa kita tulis sebagai 0 yang dicoret seperti ini atau seperti ini. Dan sekarang bagian D. Di bagian D perhatikan di sini ada himpunan A. Himpunan A-nya itu adalah X, di mana X dikurangi 4 sama dengan min 8. Dan di sini harusnya X bilangan asli. Dan perhatikan untuk bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada nilai negatif. Jadi sekarang kita kerjakan yang untuk X min 4 sama dengan min 8. Ini menjadi X sama dengan min 8 ditambah 4. Maka yang ini menjadi X sama dengan min 4. Karena di sini min 4, sedangkan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka yang jawaban yang soal D di sini adalah himpunan kosong ya, yang bagian di sini. Jadi ini soalnya adalah himpunan kosong. Jadi merupakan himpunan kosong, tulisnya seperti ini atau kita tulis juga seperti ini. Ini adalah lambang himpunan kosong. Sekarang yang bagian E, 6 lebih kecil dari K, K lebih kecil dari 12. 6 ini yang bagian E. 6 lebih kecil dari K, K lebih kecil dari 12. Dan sekarang batasannya K di sini bilangan cacah kelipatan 7. Nah, K di sini adalah anggota dari cacah ya, anggota dari cacah kelipatan 7. Jadi K di sini anggota cacah kelipatan 7. Kelipatan 7. Dan sekarang perhatikan. Nilai K di sini nilainya berada di antara 6 dan 12, berarti 7, 8, 9, 10 dan 11. Dan sekarang untuk kelipatan 7. Nah, untuk kelipatan 7 itu dimulai dari angka 7, 14, 21 dan seterusnya. Berarti di sini ada angkanya yang sama. Berarti yang bagian E di sini jawabannya adalah bukan kosong. Nah, jadi seperti ini untuk jawaban dari nomor 5 ya, dari A sampai E.